Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Labskul Jakarta, Bapak Sukarno Sastro. Yang terhormat kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Prof. Hikmawanto Juwana, SH LLM, PhD, dan dari Universitas Indonesia, dan narasumber kedua yaitu Bapak John Lumban Tobing, SH LLM dari Universitas Parahyangan. Terima kasih untuk waktunya kepada narasumber dan juga kepada Bapak Ibu guru, tamu undangan, orang tua dan siswa. Siswa SMA Labskul Jakarta yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Labskul. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat-Nya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di sini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Kami sampaikan, Career Day ini merupakan kegiatan bedah prodi yang ke-17, yaitu membedah prodi Fakultas Hukum. Dan masih ada 7 prodi yang akan kita bedah, di antaranya Fakultas Ilmu Administrasi, Psikologi, Bahasa, Komputer, dan lain-lain, sampai kita akhiri di tanggal 18 Desember ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat anak-anak kita semua. Baik, kita mulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali dengan sambutan dari Kepala SMA Labskul Jakarta. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Hikmawanto Juwono yang terhormat, Guru Besar Universitas Indonesia, sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ada Pak John Lumban Tobing, terima kasih Pak atas kehadirannya. Para pimpinan SMA, pimpinan BPS barangkali, pimpinan unit di Lab School maupun di luar Lab School, Bapak Ibu guru di Lab School maupun di luar Lab School, anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Lab School. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama di Zoom meeting. Untuk hari ini kita sama-sama akan simak eksplorasi program terkait dengan hukum. Hadir bersama kita ada Prof. Hikmawanto Juwono. Beliau, kalau saya mengenalnya secara pribadi, lebih pada hukum-hukum internasional, persoalan-persoalan antara dua negara. Kalau berselisih pasti beliau muncul gitu ya. Bagaimana harus menyikapinya, Indonesia harus seperti apa. Kalau belum muncul berarti belum terjadi masalah. Gitu. Biasanya gitu. Dulu Pulau Sipadan Likitan, kemudian apalah itu pasti beliau muncul. Tapi Prof, yang paling penting adalah bagaimana sekian puluh tahun yang lalu, Prof ketika di SMA 6 itu sempat bingung mau menentukan fakultas hukum atau FISIP. Nah itu anak-anak sekarang lagi bingung, Prof. Jadi mau jadi diplomat seperti ayahnya atau mau ngajar nih gitu. Akhirnya Prof mengakurkan dua-duanya, ambil fakultas hukum gitu kan. Nah ini masih bingung nih anak-anak gitu. Pernah Prof saya ajak juga anak-anak ke Fakultas Hukum UI. Akhirnya dibedah itu. Ternyata Fakultas Hukum UI bukan hanya untuk anak IPS gitu ya, malah justru butuh kemampuan analytical yang tinggi gitu di hukum itu. Jadi menarik nanti barangkali bisa disampaikan pengalaman Prof ketika mengambil keputusan itu gitu ya.
Kemudian ya bagaimana perkembangan hukum di Indonesia tentu dan di negara lain. Kemudian ada Pak John juga hadir di sini. Beliau juga wakil dekan di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Beliau masternya saya lihat di Cambridge. Saya pernah 2 kali ke Cambridge, tapi hanya Cam River saja, Pak. Jadi hanya naik punting itu. Itu udah kebahagiaan tersendiri lah. Pernah lihat kampus, di King College dan lain-lain itu. Jadi saya pikir kalau Bapak pernah ambil master di sana itu luar biasa. Nanti barangkali, dan saya lihat tulisan Bapak berdua ini lebih kepada hukum internasional saya lihat ya. Gitu. Pak John juga banyak jurnal-jurnalnya itu di hukum internasional gitu. Saya pikir sangat menarik. Nah, tahun 2011 Prof. Hik juga nulis juga tentang kurikulum hukum di Indonesia. Nah, itu kan juga menarik itu saya pikir untuk kita sama-sama nanti mau kayak gimana sih ke depan itu mau seperti apa gitu. Baik, tidak berpanjang lebar, terima kasih Prof. Hik, Pak John atas kesempatannya bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih dukungan, barangkali ada pimpinan BPS juga yang hadir, kemudian seluruh pimpinan dan guru di lab school maupun di luar lab school yang hadir, orang tua barangkali hadir, dan para siswa. Mari kita jadikan pagi hari ini sebagai ajang untuk kita share, kita belajar dari tema yang tadi sudah disampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan selalu sehat untuk kita dan keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ano arahannya, sambutannya. Ternyata Pak Ano luar biasa sudah mengenal kedua narasumber kita ya Pak ya. Iya Bu, saya dapat apresiasi dari pimpinan BPS ini hebat-hebat banget gitu. Alhamdulillah, ya terima kasih ini di luar di samping kesibukan beliau ya Pak ya masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan anak-anak lab school. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya baik, tidak berpanjang lebar, kita mulai seminar kita ini yang akan dimoderatori oleh Pak Juniarto Adiputra. Pak Jun adalah guru biologi. Kepada Pak Jun kami persilahkan. Baik Bu Puri, Pak Ano izin Pak Ano, Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Lab School Jakarta, Pak Suparno, SPD MM. Yang terhormat Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD dari Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak John Lumban Tobing, SH LLM MCA RB. Mohon maaf ya Pak jika salah nih MCA RB ya dalam penyebutan gelarnya. Dari Universitas Katolik Parahyangan. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu undangan, yang terhormat Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMA Lab School Jakarta yang saya sayangi dan banggakan. Lab School. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Juniarto Adiputra, saya guru biologi. Ya, mohon maaf nggak ada hubungannya sama hukum. Tapi insya Allah saya jadi warga negara yang taat hukum, Pak. Ya. Pada pagi hari ini saya akan memoderatori kegiatan Career Day dengan tema profesi hukum di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita sudah dihadiri oleh narasumber kita yang sudah kompeten di bidang hukum, yaitu Pak Prof. Hikmahanto dan Pak John ya, Bapak John. Oke, sebelum memulai acara kali ini, saya akan sampaikan bahwa kegiatan seminar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu pemaparan dari Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, lalu dilanjutkan langsung tanya jawab. Lalu sesi kedua lebih detail nanti akan kami sampaikan melalui email. Lalu di sesi yang kedua akan ada pemaparan dari Bapak John Lumban Tobing, langsung disertai oleh tanya jawab.
Baik, tidak memperpanjang kata, saya akan membacakan biodata pembicara kita yang pertama, yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, SHLLM, PSD. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan S1 Hukum di Universitas Indonesia, S2-nya di Universitas Keio, dan S3 di Universitas Nottingham. Beliau pernah juga menjadi tenaga ahli dan staf ahli untuk sejumlah instansi pemerintah, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mari kita sambut pembicara kita yang pertama, Profesor Hikmahanto Juwana, SHLLM, PSD. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Juniarto, terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Suparno, lalu juga Ibu Puri yang mengantarkan acara pada hari ini, dan juga Ibu Ita dan orang tua dari putra-putri yang berada di Lab School, dan tentunya yang saya banggakan para siswa dan siswi SMA Lab School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya nih Pak Suparno, kalau misalnya ada acara seperti ini, saya ini yang paling suka dan paling harus bisa gitu ya. Wah, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena ini untuk adik-adik sekalian. Di dunia hukum kita butuh orang-orang yang pintar. Dan kalau misalnya yang minta lab school, di lab school ini gudangnya orang-orang pintar, orang-orang kreatif. Kenapa saya katakan kita di dunia hukum ini butuh orang pintar? Karena tidak seperti mungkin yang digambarkan seringkali di Indonesia, bahwa orang hukum ini pokoknya hanya bisa menghafal, hanya bisa mengutak-atik bunyi pasal gitu ya. Tanpa yang seperti tadi Pak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah Pak Suparno mengatakan ini analisanya gimana nih, analitisnya ini ya. Maka saya waktu dulu pernah saya jadi dekan di Fakultas Hukum UI, saya katakan saya butuh siswa-siswi SMA, IPA, IPS yang matematikanya bagus. Kenapa? Karena bicara hukum kita harus pandai ya di dalam menganalisa. Yang kedua, syarat saya adalah harus bahasa Inggrisnya juga bagus. Kenapa? Karena kalau kita cuma baca buku dalam bahasa Indonesia, wawasan kita kurang. Tentu kalau misalnya kita memiliki kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris atau bahasa lainnya, maka horizon kita, wawasan kita, itu akan lebih luas lagi. Jadi saya ingat waktu saya minta kepada rektor yang bertanggung jawab menerima para mahasiswa, saya bilang, kalau misalnya untuk Fakultas Hukum, harus dua itu syaratnya. Matematikanya tinggi dan bahasa Inggrisnya tinggi. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik mungkin menganggap bahwa ya kalau masuk Fakultas Hukum itu kan jadi ini apa namanya? Jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara seperti itu. Mohon maaf Pak Juniarto, boleh saya ini bisa saya mau share sedikit, bukan bahan sih sebenarnya. Ada yang ada dalam internet, bisa nggak? Nah, belum ini. Baik, ini sudah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Mahkamah Agung biasanya jadi hakim, gitu ya. Lalu kemudian juga Kejaksaan Agung, ya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kemudian juga ya memang firma hukum, misalnya firma hukum Asegaf Hamzah gitu ya, yang
orang ingin masuk karena di sini jumlah lawyernya sampai 100 orang begitu. Jadi sangat besar seperti ini ya. Law firm. Nah, tapi sebenarnya adik-adik kalian, kalau adik-adik punya cita-cita yang besar, ya misalnya apa? Saya kepingin menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau menurut saya, masuklah fakultas hukum, gitu ya. Kenapa? Nih lihat ini, Joe Biden. Joe Biden, tapi bukan presiden Republik Indonesia, beliau. Beliau adalah presiden dari Amerika Serikat. Kalau adik-adik perhatikan, Joe Biden ini mengenyam juga pendidikan hukum, memperoleh sarjana hukum di Syracuse University. Ya, di sana namanya sebenarnya law school gitu ya. Atau misalnya saya ambil contoh Barack Obama. Barack Obama. Demikian juga. Dia masuk ke Harvard Law School, ya. Jadi sekarang ini orang kalau mau jadi presiden biasanya melalui proses masuk fakultas hukum. Banyak yang bertanya sama saya, kenapa masuk ke fakultas hukum? Emangnya hebat gitu ya? Iya, karena kalau dulu, apalagi di Indonesia, seorang presiden untuk meyakinkan kepada rakyatnya ya bahwa inilah jalan yang benar, itu kadangkala menggunakan senjata. Ya. Nah, sekarang senjata itu udah nggak ini lagi, nggak katakanlah nggak jadi tren gitu ya untuk memaksa rakyatnya sendiri. Senjata itu digunakan ketika kita berhadapan dengan musuh. Ya. Oleh karena itu, yang sekarang ini untuk meyakinkan rakyat mau tidak mau adalah bagaimana kita bisa berargumentasi dengan baik. Nah, siapa yang biasa berargumentasi dengan baik? Ya, siapa lagi kalau bukan lulusan fakultas hukum, karena mereka pandai mengartikulasikan perspektif dari tanda kutip yang mereka wakili. Ya. Berargumentasi itu nggak asal main pokoknya, nggak bisa. Tetapi harus ada alasan-alasannya. Harus ada pasal-pasal yang digunakan. Harus ada kenapa aturan ini dibuat dan lain sebagainya. Konteksnya, filosofinya. Seperti itu. Maka tadi Pak Suparno menyampaikan ke adik-adik sekalian pada waktu saya masih SMP, kelas 2 SMP, saya sebenarnya ingin menjadi diplomat kayak ayah saya. Dan saya lihat ayah saya seorang diplomat belajar hubungan internasional. Nah, saya pada waktu itu juga mau belajar hubungan internasional. Tapi ayah saya justru yang mengatakan pada saya, "Hik, jangan ngambil hubungan internasional." Kenapa, Pak? Saya kan mau jadi diplomat. Kamu mau jadi diplomat, kalau bisa ngambil hukum. Kenapa saya bilang? Karena dalam bertemu dengan negara-negara lain, diplomat negara lain, kalau kita ingin berargumentasi, kayak Bapak ini agak kurang katanya. Kurang kenapa? Karena Bapak nggak punya pasal. Aturannya apa? Bapak nggak tahu. Nggak pernah belajar. Tapi kalau kamu belajar hukum, ya, nah kamu akan menggunakan pasal ini mengatakan gini, pasal ini mengatakan kayak begini. Ya, sehingga apa? Lawan bicara kita, dia akan ya dalam posisi yang terdesak lah, kira-kira seperti itu. Ya. Di samping itu, ayah saya mengatakan bahwa kalau misalnya mau masuk fakultas hukum, nanti kalau lulus, kamu bisa terbuka mau masuk apa saja. Ya, mau masuk di Kementerian Luar Negeri bisa. Bahkan ini di Kementerian Luar Negeri ada satu Direktorat Jenderal yang khusus menangani masalah hukum dan perjanjian internasional. Ya. Di sini banyak orang-orang pintar, anak-anak muda ada di sini. Dan di sini ada yang namanya anak-anak yang punya pengalaman untuk ikut dalam peradilan semu. Peradilan semu itu peradilan yang seolah-olah ya ada dua pihak yang berargumentasi, tapi juga di forumnya forum internasional, pakai bahasa Inggris. Jadi mereka terbiasa, sehingga banyak yang masuk ke Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Karena apa? Karena nanti ketika di Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan dari Indonesia, mereka akan pandai mengartikulasikan.
ya kepentingan dari Indonesia. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya adik-adik lihat, ya, selain tadi ada Joe Biden, ada Barack Obama yang menjadi presiden di Amerika Serikat, ada juga misalnya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ini, ya, perdana menteri Singapura, ya, sejak tahun 1959 sampai 1990-an, ya 90, itu lagi-lagi dia mengikuti pendidikan hukum, ya, with start honors in law. Artinya apa? Dia belajar hukum, ya kan? Jadi pemimpin-pemimpin itu masa akan datang adalah orang-orang yang berlatar belakang hukum. Nah, kalau adik-adik bilang, ya Prof, itu kan di Amerika, itu kan di Singapura, mereka berlatar belakang hukum. Minta contoh Indonesia mana? Nah, ini yang saya agak repot nih. Tapi saya nggak kehilangan akal. Saya akan mengatakan ke adik-adik sekalian, saya ingin adik-adik yang ada di sini, di SMA Lab School, masuk Fakultas Hukum, dan suatu hari nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adiklah harapan saya nih. Nah, lalu kemudian adik-adik sekalian, tentu kalau misalnya menjadi presiden, menjadi perdana menteri, prosesnya agak panjang. Ya, bahkan kalau kita lihat Joe Biden, dia juga sebagai senator. Dia Barack Obama juga sebagai senator. Jadi bisa saja mereka memasuki dunia politik. Ya, dunia politik itu juga dunia yang intinya adalah bagaimana meyakinkan rakyat. Dan mohon maaf, tidak boleh dengan uang, tetapi dengan argumentasi. Ya, dengan ilmu, dengan pasal dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Tapi kalau misalnya argumentasi dengan menggunakan uang, wah itu udah nggak benar. Ya, menurut saya itu nggak benar. Nah, tapi kalau misalnya nanti adik-adik sebelum masuk ke sana, adik-adik bilang saya mau jadi lawyer. Tapi lawyer kalau bisa di luar negeri bisa nggak, Prof? Bisa. Saya ada contoh ini. Ini mahasiswa saya, ya namanya Hana Askia. Nah ini dia. Dia sekarang menjadi lawyer di Singapura, di law firm namanya King & Spalding. Ya. Hana Askia, bahasa Inggrisnya bagus, ya, analisanya juga bagus, ya. Saya bilang, udah kamu masuk jadi lawyer. Tadinya lawyer di Indonesia, lalu kemudian lawyer di Singapura. Dan memang kalau kita pergi ke pengadilan, kita harus istilahnya diizinkan untuk beracara di pengadilan tersebut. Tapi Hana ini, dia beracaranya bukan di pengadilan, di arbitrase. Kalau arbitrase, sepanjang kita merupakan lawyer dimanapun negara, boleh beracara. Bahkan bisa juga jadi arbiter di luar negeri. Saya pernah menjadi arbiter di luar negeri. Jadi adik-adik sekalian, ini nih yang harusnya adik-adik lihat. Ya, bahkan kalau misalnya di Indonesia ini, adik-adik mau jadi menteri luar negeri, seperti Pak Hasan Wirayuda, beliau juga sarjana hukum. Ya kan? Ini contohnya sarjana hukum. Atau misalnya Profesor Mokhtar Kusumatmaja yang pernah menjadi rektor di Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau menjadi menteri kehakiman dan kemudian menteri luar negeri. Lagi-lagi adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, ini luar biasa. Ada yang mengatakan pada saya, Pak, saya ini akuntan. Nah, kenapa? Saya ingin menjadi Menteri Keuangan. Bisa kan, Pak? Ya bisalah kalau Menteri Keuangan. Tapi kalau misalnya mau jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya. Tapi kalau lulusan Fakultas Hukum, Pak Yusuf Anwar, ya, beliau ini pernah menjadi Menteri Keuangan. Padahal lulusan dari Fakultas Hukum. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di CV beliau, sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Ya. Jadi adik-adik sekalian, hukum itu sangat luas. Ada yang bilang, saya mau masuk tentara. Wah, siapa tahu ada yang mau masuk tentara. Bisa lewat akademi militer. Tapi enggak, saya mau lewat fakultas hukum. Lalu kemudian masuk tentara. Boleh. Ya.
kalau misalnya seperti itu, adik-adik sekalian, kebetulan saya jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini sedikit promosi, boleh ya Pak Juniarto ya? Karena apa namanya? Maaf. Ini universitas yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Nah, ini sedikit saya mau promosi sedikit nih, adik-adik sekalian. Saya ingin Prof. Unjani di Indonesia harus menjadi level postgraduate school di Amerika. Unjani sudah saatnya untuk take off, sudah saatnya untuk maju. Kita harus bisa mengejar ketertinggalan kita. Makanya ICT ini kita bangun, kita paksakan. Tapi pada saat yang bersamaan memang kita pun harus memperbaiki fisik Unjani, fisik. Nah, ini tapi insya Allah mulai bulan depan kita akan bangun kampus kita, Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang miliknya TNI Angkatan Darat. Dan nanti saya sebagai rektor sudah minta nih, kalau COVID sudah nggak ada, nanti para mahasiswa ikut namanya latihan dasar kedisiplinan, kan latihan dasar kemiliteran. Jadi kayak SMA Taruna Nusantara, tapi di level perguruan tinggi. Dan nanti ada mahasiswa yang pakai seragam, gitu ya, seperti juga di IPDN atau di Akademi Militer, atau juga yang tidak. Nah, adik-adik mungkin bisa juga belajar ilmunya, tetapi juga belajar kedisiplinan. Untuk orang tua bagus juga. Jadi ada investasi memberi ilmu ke putra-putri, tetapi juga memberikan kedisiplinan dan rasa bangga terhadap Indonesia. Nah, ini kenapa saya lakukan ini, karena ini universitas miliknya TNI Angkatan Darat, gitu ya, melalui Yayasan Kartika Eka Paksi. Nah, jadi adik-adik sekalian, profesi kalau misalnya adik-adik masuk Fakultas Hukum, yang adik-adik akan bisa masuk itu sangat luas. Ya, pahitnya adik-adik sekalian nih pahitnya jadi dosen lalu jadi rektor kayak saya kan. Iya. Jadi saya lihat misalnya Profesor Mokhtar Kusumatmaja juga pernah menjadi rektor di Universitas Pajajaran. Ya, artinya kita yang berlatar belakang hukum itu harus tahu misalnya masalah teknik, ya. Kenapa harus tahu masalah teknik? Ya, karena siapa tahu kita mau mendalami hukum konstruksi. Kalau kita nggak tahu teknik, nggak mungkin. Kita harus tahu masalah kedokteran.
Kenapa? Karena siapa tahu kita ingin mendalami masalah hukum kedokteran. Kita harus tahu masalah ekonomi, akuntansi. Siapa tahu kita ingin mendalami yang berkaitan dengan proses merger dan akuisisi dari perusahaan. Oh, itu penting sekali. Ya, kita harus tahu masalah media massa, misalnya gitu ya, isu-isu yang berkaitan dengan media massa. Karena apa? Ada hukum media massa. Jadi adik-adik sekalian, kalau adik-adik masuk fakultas hukum, ya nggak rugi, ya kan? Banyak untungnya. Sekarang ini banyak mahasiswa saya yang sudah, mohon maaf, berumur gitu ya, yang dulunya ngambil insinyur, yang dulunya ngambil ekonomi, yang tidak melihatlah hukum itu. Sekarang mereka belajar hukum. Luar biasa nggak tuh? Saya katakan kepada mereka, wah saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sudah kembali ke jalan yang benar. Ya. Nah, adik-adik sekalian, maka saya berharap banyak dari adik-adik yang pintar-pintar dari lab ini mau masuk ke Fakultas Hukum. Dan senior adik-adik sudah banyak masuk ke Fakultas Hukum. Jadi, saya akan menanti adik-adik sekalian, ya intinya nanti ketemu saya kalau nggak di UI, di Universitas Jenderal Ahmad Yani, atau di berbagai universitas lainnya yang saya mengajar. Karena saya ini dosen, jadi mengajar di mana-mana. Ya, saya rasa itu Pak Juniarto dari saya paparan. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan bersama-sama pemaparan yang telah disampaikan oleh Prof. Hikmahanto. Sedikit saya coba rangkum ya Pak. Jadi yang pertama itu, jika kalian mau masuk hukum, fakultas hukum, itu harus ada 2 syarat nilai ya Pak. Matematika harus tinggi, bahasa Inggris juga harus tinggi, itu syarat utama untuk masuk hukum. Lalu untuk lulusan, profesi yang bisa diambil dari fakultas hukum ini sangat luas. Jadi kalian jaksa, lawyer, bisa masuk kementerian-kementerian, juga kalian juga bisa jadi lawyer di luar negeri juga, hingga paling akhir adalah bisa jadi presiden ya. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun berikutnya akan ada presiden dari fakultas hukum ya Pak. Baik, akan saya buka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu di rumah, siswa-siswi sama lab school yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya, atau chat, di kolom chat kalian bisa menuliskan ya. Sudah ada pertanyaan? Ayo anak-anak. Pak Jun, ini ada yang private di private chat. Oke. Dari kelas 10, Pak. Iya, Bu, boleh dibacakan. Saya nggak lihat. Saya izin bacakan dulu ya, Pak Iqbal ya. Assalamualaikum, Bapak. Saya mau tanya, apakah jika ingin kuliah hukum, S1-nya bisa langsung di luar negeri atau S1-nya di Indonesia dulu? Gitu, Pak. Oke, ini bagus nih pertanyaannya Ibu Ita. Ya, boleh saya langsung jawab ya, Pak Juniarto ya? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, ini pertanyaan saya katakan bagus kenapa? Karena banyak juga orang tua yang ingin anaknya sekolah di luar negeri, tapi mengambil hukum. Nah, memang kalau misalnya dia akan berpraktek di Indonesia, syaratnya itu harus sarjana hukum. Nah, nanti setelah dapat sarjana hukum, baru mengikuti pendidikan profesi. Kalau misalnya mau jadi advokat, maka harus ikut namanya pendidikan khusus profesi advokat. Kalau mau ikut menjadi hakim, profesi hakim, maka harus ikut pendidikan profesi calon hakim. Demikian juga kalau mau jadi notaris, berkaitan dengan hukum, maka harus ikut pendidikan namanya magister kenotariatan. Atau kalau mau jadi jaksa, harus ikut pendidikan profesi yang namanya pendidikan pembentukan pelatihan jaksa P3J, kira-kira seperti itulah. Jadi harus ikut pendidikan profesi, baru kemudian nanti boleh menjadi profesi. Nah,
Tapi syaratnya harus sarjana hukum dari Indonesia. Kenapa kok harus sarjana hukum di Indonesia? Karena setiap negara, karena punya kedaulatan, mereka punya aturan mereka masing-masing. Tentu kalau mau berpraktek di Indonesia, harus ikut di Fakultas Hukum di Indonesia. Tapi ada tapinya. Nih, ada tapinya. Tapinya apa? Bagaimana kalau misalnya mau pendidikan hukum di luar negeri? Boleh. Ya. Apa bisa praktek di Indonesia? Bisa. Ya. Tapi begini ceritanya. Kalau misalnya di Amerika Serikat, itu tidak ada yang namanya sekolah hukum setelah SMA. Sekolah hukum di Amerika Serikat adalah sekolah profesi yang tingkatannya adalah pasca sarjana. Ya, jadi kita harus punya gelar sarjana dari bidang lain dulu, apakah biologi ataukah ilmu politik dan lain sebagainya, baru masuk ke sekolah hukum. Nah, tapi kalau di Inggris, di Singapura, nah mereka bisa masuk setelah SMA. Nanti gelarnya LLB gitu ya, Lex Legibus Baccalaureate. Nah, itu sudah bisa. Tapi belum bisa ikut profesi. Kenapa? Karena kalau di Amerika memang law school itu langsung pendidikan profesi selama 3 tahun. Tetapi kalau misalnya di Inggris, di Singapura, itu setelah LLB, ya kayak sarjana hukum, lalu harus ikut pendidikan profesi dulu. Baru kemudian dapat izin, baru berpraktek. Apa bisa praktek di Indonesia? Bisa. Dulu, walaupun nggak kejadian, anak saya bilang begitu, Pak, bisa nggak ya saya sekolah di Amerika misalnya, masuk law school, tapi nanti praktek di Indonesia. Saya bilang, kenapa enggak, nak? Harus bisa. Gimana caranya, Pak? Jadi di Indonesia ini ada lawyer-lawyer asing. Ya, lawyer-lawyer asing ini dibayarnya lebih mahal daripada lawyer-lawyer Indonesia yang berpraktek sebagai istilahnya foreign consultant, konsultan asing. Dan diperbolehkan untuk hukum Indonesia. Ya. Nah, foreign consultant ini bayarannya dolar dan lebih besar daripada mereka-mereka yang di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa, harusnya sih nggak boleh kayak begitu. Nah, saya bilang sama anak saya, kalau kamu sekolah di luar negeri, papa ini investasinya mahal. Kalau kamu cuma jadi tanda kutip lawyer yang bukan foreign consultant, ya rugi dong papa, gitu ya kira-kira. Jadi kamu nanti akan jadi expatriate, ya kalau expatriate itu pekerja asing, jadi lawyer, tapi warna kulitnya warna coklat, bukan warna kulit putih. Nah, tapi gajinya mahal. Nah, ini dia. Jadi adik-adik kalian jangan ragu. Di luar negeri pun bisa sekolah hukum, tapi dengan catatan ya, nanti di sana harus mengikuti pendidikan profesinya, ya. Lalu setelah ikut pendidikan profesi, berkantor dulu, bekerja di luar negeri, di negara tersebut, ya setahun 2 tahun, baru nanti minta diperbantukan di Indonesia. Wah, nanti gajinya udah luar biasa. Kira-kira seperti itu, Bu Wita, jawaban saya. Ya Pak, baik. Ya, silakan Bu Wita. Sangat jelas ya, Nak. Dari... Ya, terima kasih Pak. Pak. Ada lagi Pak Jun? Iya, ada lagi nih, Bu. Dari Adel. Oh, Adel. Oke, silakan. Dari Adel nih. Pak, saya mau jadi notaris. Kira-kira skill apa yang dibutuhkan untuk ambil profesi sebagai notaris? Ya, kalau sebagai notaris, pertama harus mengambil sarjana hukum dulu. Nah, ini ada pertanyaan juga ini dari Dahfa Rozan, ya. Apa di Fakultas Hukum itu ada jurusan-jurusannya? Ada. Istilahnya peminatan lah ya, peminatan atau konsentrasi. Nah, misalnya kayak saya dulu sarjana hukum, tapi ngambil banyak kuliah yang berkaitan dengan hukum internasional. Nah, nanti kalau misalnya mau jadi notaris, ngambil banyak kuliah yang kaitannya dengan hukum perdata. Ya, kalau perdata itu bisa perdata adat, perdata Islam, perdata Barat, ya, kalau perdata. Nah, itu semuanya harus kuat. Nah, nanti setelah lulus jadi sarjana hukum, kalau sarjana hukum sih sarjana hukum aja, tidak seperti kayak di Fakultas Teknik, kan ada jurusan skill, ada jurusan arsitektur,
Nggak mungkin yang sipil itu kemudian jadi arsitek, gitu, nggak mungkin. Tapi kalau di sarjana hukum bisa, nggak ketat seperti kayak di sipil atau di arsitek itu. Jadi saya ngambil misalnya perdata, tapi nanti saya berkarir di Kementerian Luar Negeri yang hukum internasional, boleh, nggak ada masalah. Ya, cuman di Fakultas Hukum itu dipersiapkan. Nanti kamu ambil lebih banyak mata kuliah, misalnya kalau mau jadi diplomat yang berkaitan dengan internasional. Atau misalnya ada lagi yang saya mau jadi notaris, oke, ambil mata kuliah sebanyak-banyaknya yang berkait dengan perdata. Saya mau jadi jaksa, boleh, ambil mata kuliah sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pidana. Ya, tapi sarjana hukum ya sarjana hukum sebenarnya, bisa masuk kemana saja. Nah, jadi nanti setelah dapat sarjana hukum, langsung masuk magister kenotariatan. Itu pendidikannya selama 2 tahun, ya, MKN. Nah, MKN di situ diajarkan bagaimana membuat akta, membuat perjanjian. Ya, misalnya gini adik-adik sekalian, kalau saya tanya 1 minggu berapa hari, pasti adik-adik jawab 7 kan? Nah, kalau kita sebagai seorang notaris yang membuat akta, nggak boleh bilang 7. Oh, kenapa? Oh, karena ini hari apa? Hari kalender atau hari kerja? Ya kan harus jelas. Kalau hari kalender memang 7, tapi kalau hari kerja 5. Ya. Jadi kalau nanti membuat kontrak antara misalnya bank dengan nasabahnya. Kalau bank sih karena dia hidup dari bunga, ya maunya sih hari itu ya hari kerja, hari kalender. Karena kalau bisa setiap hari dikenakan bunga. Tapi kalau dari nasabah, bunga itu musibah. Jadi maunya cuma 5 hari aja. Ya, memang kelihatan beda 2 hari. Tapi 2 hari ini kan dalam 1 minggu. Kalau 1 tahun 96 hari. Kalau perjanjian 3 tahun 96 kali 3 kali berapa persen bunganya, kali misalnya hutang pokoknya sampai 300 juta US dollar. Wah, itu bisa jadi sengketa. Kalau tidak ditentukan apa yang dimaksud dengan hari. Nah, hal-hal seperti itu nanti dipelajari ketika kita ikut program magister kenotariatan. Karena kalau dulu di SH itu belajar teori-teorinya, tetapi kalau nanti di magister kenotariatan lebih banyak diajarkan keterampilan. Sama seperti di pendidikan khusus profesi advokat atau cakim, itu lebih banyak pelajaran-pelajaran keterampilan. Keterampilan untuk menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi advokat, bahkan menjadi notaris. Kira-kira seperti itu. Demikian Pak Juniarto. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi sekali lagi untuk dasar basic itu harus Fakultas Hukum S1 ya Pak ya. Tapi nanti kalau mau menjadi profesi ada sekolah-sekolah lagi ya Pak, mau jadi notaris atau lawyer dan lainnya. Baik Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Natasha Fortunita. Jadi kalau mau jadi lawyer Pak, apakah harus dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta juga boleh Pak? Pertanyaannya itu Pak. Dan bagaimana caranya? Oh iya, boleh. Dari mana saja? Iya, dari mana saja boleh. Ya, mau negeri, mau swasta, nggak ada bedanya. Zaman sekarang sudah nggak ada beda lagi antara negeri dan swasta. Semua fakultas hukum dari berbagai universitas mau supaya dialah yang terbaik. Ya, sehingga kita melakukan banyak. Ya, jadi jangan kemudian melihat negeri, swasta, enggak. Zaman sekarang sudah tidak ada beda. Sekarang tinggal adik-adik kalau misalnya saya mau hukum internasional. Ya, kalau hukum internasional cari ada Profesor Hikmahanto enggak di sana. Nah, kira-kira seperti itu ya. Biar saya dapat ilmunya, biar saya dapat buku-bukunya yang ada di perpustakaan. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya mau ngambil hukum perdata, saya mau cari di sana. Atau di universitas ini, fakultas hukumnya punya kekhususan enggak? Misalnya yang berkaitan dengan laut, universitas di Maluku, ya, di mana ini? Aduh, kok saya jadi lupa. Ya, di sana karena memang dekat dengan laut banyak. Atau misalnya yang berkaitan dengan pengangkutan laut kemaritiman mungkin di Surabaya. Nah, jadi adik-adik sekalian dengan era Google sekarang tinggal cari
saya sukanya di mana, ada profesornya di mana, lalu kemudian bidang studinya yang bagus itu di mana, nah itu bisa. Ya. Seperti itu Pak Juniarto. Ini kalau boleh sedikit saya tambahkan sedikit karena ada beberapa pertanyaan. Ada yang mengatakan kalau law school yang bagus di negara apa ya Pak? Nah, gini, kalau law school itu yang saya tadi katakan, ini kan pendidikan profesi, ya. Di Amerika Serikat itu menurut saya bagus, ya. Tapi harus hati-hati, di Amerika Serikat itu harus yang terakreditasi, ya, oleh American Bar Association. Jadi kalau tidak terakreditasi, wah itu agak repot. Jadi harus cari yang terakreditasi. Tapi kalau universitas seperti Harvard gitu ya, itu pastilah bagus. Tapi untuk masuk ke sana sulit, ya. Nah, jadi kalau misalnya kenapa saya bilang kalau law school itu di Amerika? Karena memang sejak awal diajarkan bagaimana kita pandai berdebat. Ya, sudah karena itu law school itu masuk sekolah profesi, ya. Tapi kalau misalnya di Singapura, misalnya di Inggris, itu ajarkan seperti di Indonesia, teori-teorinya, tapi nanti sedikit diajarkan tentang bagaimana keterampilan, ya. Keterampilan baru diajarkan ketika setelah dari Fakultas Hukum masuk ke sekolah profesi. Tuh. Nah, ada lagi yang tanya di UI ini. Kira-kira mana yang membutuhkan UI reguler, paralel, atau UI KKI internasional? Ya, memang semua sama prinsipnya. Ya, cuman kalau KKI internasional itu berbahasa Inggris. Ya, sehingga apa? Kalau berbahasa Inggris, ada teman-temannya dari mancanegara. Karena di UI itu kita menerima exchange student. Nah, exchange student tentu kan dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, temennya akan lebih banyak, misalnya gitu. Cuman kadang-kadang teman-teman di UI bilang, wah kalau kelas internasional kelasnya eksklusif gitu ya. Nah, karena kan biayanya mahal gitu, jadi nggak semua orang bisa. Nah, tapi kalau adik-adik sifatnya adalah buka, mau berkenalan dengan siapapun, nggak ada masalah. Langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang nanti berbaur. Ya, kalau menurut saya sih harus seperti itu. Ya, jadi itu. Ya. Nah, tadi ada yang kurang dengar katanya syaratnya apa sih Pak? Syaratnya yang paling penting adalah matematika dan bahasa Inggris. Ya, matematika dan bahasa Inggris. Ada yang nanya juga, harus menghafal enggak? Enggak menghafal. Ya, tapi memang gini, dulu waktu saya jadi mahasiswa, ada perkara, ada aturan, itu sambil saya ketik, misalnya ada putusan pengadilan bilang begini-begini, putusannya begini-begini, alasannya begini-begini, gitu kan? Saya ketik, lalu saya buat kertas-kertas kecil, lalu kali saya dulu naik bis gitu ya, naik bis, ya udah baca aja, hari baca. Lama-lama menghafal, jadi bukan diintensikan untuk menghafal, tapi lama-lama jadi hafal, jadi ada di kepala. Lihat pasal juga kayak begitu. Nah, nanti adik-adik harus berpikir gini, saya boleh banyak belajar, karena apa? Ini investasi saya untuk masa depan. Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya belajar benar gitu ya, supaya laporan saya dapat nilai A. Sekarang, apa yang saya pelajari itu sekarang ketemu lagi. Sebagai ahli di arbitrase Singapura. Tapi nilainya nggak dapat A. Nilainya 1 jam $600. Nah, kan lumayan $600. Ya, dia kalian. Ya, bahkan bangun tidur aja harus dibayar $600. Kalau nggak ya tidur terus kita kan gitu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian selalu harus berpikir bahwa kita belajar ya, baik itu sekarang atau nanti di perguruan tinggi adalah investasi untuk masa depan adik-adik sekalian. Jadi jangan sampai gini, adik-adik belajar misalnya belajar hukum karena apa? Karena dipaksa orang tua, nggak boleh. Ya, karena kalau seperti itu bangun tidur rasanya beban. Aduh, kenapa ya saya harus belajar lagi. Tapi kalau misalnya adik-adik memang memilih hukum, karena saya kepingin menjadi Profesor Mokhtar Kusumatmadja. Seperti dulu saya kepingin menjadi Profesor Mokhtar Kusumatmadja. Saya tuh belajar ya dengan senang hati, melakukan banyak hal karena kepingin mencapai cita-cita itu.
ya, bahkan ditulis saya, tapi ini nggak boleh ya dia kalian ya. Di meja itu waktu itu masih meja kayu, saya tulis bukan Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmaja, tapi Mokhtar Kusumatmaja itu Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, SILLM, ya kan? Alhamdulillah kesampaian juga. Saya cari bangkunya udah nggak ada lagi tuh mejanya ya. Tapi sangat nostalgic gitu ya. Jadi seperti itu adik-adik sekalian ya, mudah-mudahan adik-adik yang die hard sejak awal saya mau belajar hukum, itulah yang saya cari. Itulah yang akan menjadi pengganti saya. Ya. Tapi waktu zaman saya, adik-adik bayangkan dari 300 orang mahasiswa satu angkatan saya, 10 orang yang benar-benar mengambil hukum. Selebihnya adalah mereka-mereka yang kecelakaan. Kecelakaan kenapa? Mau masuk Agabri gagal masuk hukum. Mau masuk insinyur gagal masuk hukum. Mau masuk dokter gagal masuk hukum. Saya bilang, waduh, ini kecelakaan semua. Ya, jadi kualitasnya ya seperti sekarang ini di Indonesia. Manusia-manusia hukum. Seandainya adik-adik nanti sejak awal sudah menetapkan masuk fakultas hukum dan adik-adik diterima belajar serius, saya yakin Indonesia akan lebih baik dari sekarang ini. Karena kita mempunyai pemimpin yang paham atas aturan dan benar-benar bisa menunjukkan ya. Demikian Pak Junito. Boleh saya Pak Jun. Pak John nggak boleh nggak banyak bicara nih. Pak John nih Ya, terima Pak. honornya sama, tapi kok nggak bicara nanti. Baik, terima kasih Bapak Prof. Hikmahanto Juwana. Di sini juga ada kehadiran Kepala Sekolah SMP Pak Asdi Wihar. Oh iya. Oh ya. Pak Jun, saya boleh nanya Pak Jun? Oh ya, silakan Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Oh iya. Ya ini mumpung Porfik ada di sini. Maaf sinyal saya kurang bagus, tapi semoga jelas. Prof Hik, yang tadi Prof sampaikan, contoh-contohnya adalah yang berhubungan misalnya dengan diplomat gitu ya, atau misalnya akademisi. Tapi ada juga barangkali yang kemudian anak-anak itu ingin masuk fakultas hukum karena ada seorang tokoh, misalnya ada pengacara yang aksesorisnya itu banyak gitu misalnya. Itu kalau nggak salah Unpar juga sih beliau itu. Nah, maksud saya, kalau misalnya seperti itu, apa yang harus diambil gitu, misalnya di fakultas hukumnya. Terus, ini agak spesifik. Dulu kan Bapak juga pernah di law firm yang terkenal, ya. Maksud saya, waktu di law firm itu apakah hanya modal untuk S2, S3 saja, apa nggak diteruskan saja di situ, gitu ya. Karena sudah sangat bagus, atau memang karena memang mau jadi akademik, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, memang gini, adik-adik sekalian, kalau misalnya jadi praktisi juga bisa, tapi praktisi yang punya integritas. Seperti siapa? Seperti Pak almarhum Adnan Buyung Nasution, ya kan? Dia membela rakyat-rakyat kecil yang tidak mampu, ya, bukan cuma yang kaya saja, tapi yang kecil juga, karena yang kecil juga perlu pembelaan. Atau seperti Pak Todung Mulya Lubis, ya ini mohon maaf ini kecil ini gambarnya Pak Todung Mulya Lubis, beliau juga seperti dulu beliau kerja di lembaga bantuan, ya, tapi sekarang law firm, ya, punya rumah hukum yang besar dan sebagainya. Bahkan sekarang beliau itu menjadi duta besar. Atau misalnya Pak Adnan Buyung Nasution pernah menjadi tim pres. Atau adik-adik mau jadi hakim yang hebat itu siapa? Ada namanya Bismar Siregar, ya, Profesor Bismar Siregar. Itu hakim yang integritas, ya. Ini contoh-contohnya. Bismar Siregar, ya. Nah, jadi sekalian, kalau nanti mau menjadi jaksa, mau menjadi hakim, mau menjadi
pengacara. Boleh, tapi jangan lupa ya bahwa keadilan harus dikedepankan. Ya, kemanusiaan harus dikedepankan. Seperti itu. Nah, kemudian selalu berpikir kaya aja. Ya, dulu saya tadi bagus juga nih Pak Suparno bertanya. Saya dulu pernah setelah jadi dosen, kemudian pernah kerja di kantor hukum namanya Lubis Gani Surowijoyo, ya LGS. Satu firma hukum yang besar di Indonesia, ya seperti tadi yang saya contohkan. Lubis Gani Surowijoyo ini, ya, saya pernah kerja selama hampir 3 tahun. Ya. Nah, di sana saya dapat banyak pengalaman. Ternyata menjadi dosen dan menjadi lawyer itu beda, ilmunya beda. Bahkan saya juga pernah bekerja di kantor pengacara, wah agak sedikit kontroversial, tapi nggak apa-apa. Pak Uci Kaligis, pinter orangnya. Dari Parahyangan, tempatnya Pak John. Wah, pinter. Ya, kalau nggak pinter, nggak mungkin dia bisa menjadi pengacara yang bisa mahal harganya dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Ya. Nah, tapi kemudian kenapa setelah saya jadi lawyer, bahkan saya waktu itu mau dibajak law firm lain dan lain sebagainya, tiba-tiba saya memutuskan jadi dosen. Karena kembali lagi, adik-adik suatu hari nanti, adik-adik harus punya passion, harus punya pilihan dalam hidup itu. Ya, apapun pilihan itu, adik-adik percaya bahwa inilah yang akan membawa saya untuk tenang bekerja. Ya, saya jadi dosen, saya jadi guru, gitu ya. Saya merasa bahwa saya lebih tenang menjadi dosen atau menjadi guru. Memang uang tidak akan banyak, ya, tetapi kepuasan itu ada di situ. Ya, nah disinilah sekalian, suatu hari nanti adik-adik harus mengatakan, oke, saya sudah pernah jadi pengacara, pengalaman saya sudah pernah jadi ini, mungkin saya sudah jadi itu. Nah sekarang keinginan saya itu mau jadi apa dalam profesi ini, ya, dan itu terbuka luas. Bahkan tadi seperti saya katakan, mau jadi duta besar pun juga bisa. Jadi demikian Pak Suparno, ya, ini sangat terbuka. Bahkan kalau adik-adik yang ingin membela rakyat kecil juga boleh masuk hukum, dan seperti tadi, ya, bekerja di lembaga bantuan hukum. Artinya tidak semua harus jadi Pak Hotman KPA. Ya, lulusan dari Universitas Parahyangan, jangan lupa. Dari Parahyangan itu ada Hotman Pak KPA, Pak Uci Kaligis. Nanti Pak John bisa sebutkan lah orang-orang hebat itu. Iya kan? Itu dia. Jadi negeri dan swasta tidak ada bedanya, dia. Ya, terima kasih Pak Suparno. Ya, terima kasih Bapak Prof. Hikmanto atas semua penjelasannya, sangat jelas. Siswa-siswi kami juga sangat dapat info yang baik, ya, yang bagus tentang profesi hukum atau fakultas hukum ini. Waktu Bapak sudah habis. Sebelumnya Pak Junior. Ya Pak, ya Pak. Ya, saya juga sekalian mau Pak ya. John yang selanjutnya harus memutuskan ini. Baik Pak, ya, terima kasih banyak ya Pak semuanya. Ya, terima kasih Prof. Kalian kita Ibu Puri dan terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Mari. Mudah-mudahan nanti depan diundang lagi. Amin. Terima kasih banyak Prof. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi dari sesi yang pertama sudah selesai. Pada sesi yang kedua ini, coba saya cek dulu ya Pak John ya. Pada sesi kedua ini saya akan langsung ke Pak John ya. Pak, ya sudah hadir ya Pak ya. Dari pagi ya sudah bersama kami. Ya, saya langsung saja ya Pak. Saya mulai. Saya akan bacakan biodata Bapak, Pak John Bantobing. Beliau ini merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni ya dari Universitas Katolik Parahyangan. Jenjang pendidikannya beliau S1-nya Hukum Unpar dan S2-nya di University of Cambridge ya. Baik, tanpa memperpanjang kata kita
langsung saja ke Pak John Lumbar Tobing. Waktu dan tempat saya silakan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Jun. Saya jadi agak sedikit bingung karena Prof. Hik udah sangat komprehensif sekali pembahasannya. Beliau udah leave ya, walaupun saya agak ada satu cerita sedikit. Sebenarnya keadaannya hampir sama Prof. Hik. Dan ini sekalian sharing. Dulu ketika SMA, saya mau jadi diplomat. Jadi mungkin mirip sama Prof. Hik. Cuman setelah itu saya mikir dan lihat pertama ya kita kan nggak tahu apakah itu akan jadi diplomat atau enggak. Terus pertanyaannya kalau ternyata saya somehow nggak kesampaian karena satu dan lain hal jadi diplomat, terus saya bakal jadi apa gitu. Kalau misalnya saya ngambil let's say hubungan internasional. Nah terus yang kedua saya lihat daftar Menteri Luar Negeri sama kayak Prof. Hik tadi, Menteri Luar Negeri Amerika, juga Menteri Luar Negeri Indonesia, ada Malik, Ali Alatas waktu itu dan sebagainya. Terus saya tiba-tiba sadar kalau wah Menteri Luar Negeri ini Mohon mati ya, mati kayaknya ya. Apa sinyal saya ya? Enggak Pak, semua Pak kayaknya. Pak. Dari Unpadnya Pak. Sebentar saya telepon dulu ya Pak ya. Oh ya, beliau keluar. Baik, saya ulangi lagi ya. Tadi sambil menunggu Pak John. Jadi saya ulangi lagi bagi yang baru bergabung. Saya ulangi tadi pemaparan dari Prof. Hikmahanto. Yang pertama adalah jika kalian mau masuk Fakultas Hukum, nilai matematika dan bahasa Inggris harus tinggi. Itu yang pertama. Lalu jika kalian bertanya tentang profesi apa aja yang bisa diambil atau yang bisa dimasuki oleh Fakultas Hukum, sarjana hukum, itu sangat banyak. Ada jaksa, lawyer yang sering kalian dengar, ada staf kementerian, dan juga bisa jadi di luar negeri sudah sangat banyak, itu bisa jadi presiden dari Fakultas Hukum. Jadi menurut saya ini Fakultas Hukum adalah fakultas paling mendasar ya. Jadi bisa kemana aja kalian bisa ambil. Jadi paling aman kalau menurut saya sih ya. Untuk pekerjaannya kalau di peluang-peluang pekerjaan Fakultas Hukum, sarjana hukum sangat banyak juga. Kita masih menunggu ya Bu Putri ya? Iya Pak. Ya Pak. Kayaknya tadi keluar beliau. Gabung itu kayaknya Pak. Ya. Pak Matius, Pak Matius ada ya? Pak Matius bisa bantu Pak? Pak Matius belum ada juga. Oh kita lihat di sini. Pak Lumban. Oh itu kayaknya udah tuh. Sudah. Sudah. Selamat pagi Pak John. Sudah bergabung Pak? halo, maaf. Oh iya. Ya. Sambungan lagi enggak? Ya, sorry, maaf, mungkin sambungan saya sedang nggak begitu nyambung lagi. Oke. Ya. Anyway, mungkin ada dua hal yang saya mau tambah tadi ya. Yang pertama, angle yang agak sedikit berbeda. Betul bahwa hukum itu bisa mencakup segala hal, gitu ya. Dan banyak pemimpin-pemimpin kita di berbagai bidang itu berasal dari Fakultas Hukum, bahkan yang bukan pengacara atau jaksa atau hakim gitu ya, profesi yang tradisional. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua nanti mau singgung sedikit soal hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman, adik-adik
hukum gitu, jadi di luar kelas gitu, karena ada banyak hal yang mesti dipersiapkan atau banyak yang bisa dilakukan supaya kita bisa sukses seperti contoh panutan-panutan yang tadi disebut oleh atau ditunjukkan oleh yang pertama, kalau dari sisi bidang gitu ya, satu hal atau cara yang berbeda untuk melihatnya bahwa Mohon maaf, Pak John, hukum suaranya itu putus-putus. sebenarnya relevan dengan segala aspek kehidupan kita. Ini salah satu contoh untuk melihatnya. Masih terputus. Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus Pak. Masih terputus ya? Iya. Mungkin baiknya gitu. Masih atau sekarang udah lancar? Ya, udah lancar. Oh, udah lancar. Iya. Iya. Oke, saya nggak tahu, mungkin networknya akan sedikit terputus kalau saya share. Kalau begitu mungkin satu hal aja. Pertama, satu hal aja saya menambahkan bahwa untuk bisa mencapai level atau posisi yang disebut oleh diceritakan oleh Prof itu tentu mesti dengan kerja keras, determinasi yang selain juga kemampuan analisis dan bahasa Inggris yang disinggung oleh Prof. Dalam kuliah hukum itu selain ada pembagian-pembagian yang seperti disinggung, hukum perdata, hukum pidana, hukum nasional, mahasiswa hukum itu dituntut untuk aktif juga di luar kelas, di berbagai organisasi, dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang ilmunya. Tadi Prof menyinggung peradilan umum, istilahnya moot court. Kebetulan ya saya ketika kuliah di FH di Unpar, saya aktif di moot court internasional. Jadi saya ikut lomba sampai ke Australia, ke Amerika dan sebagainya, dan kita menang gitu ya. Itu semacam kapal Chandra di muka untuk kita mengasah kemampuan kita ketika kemudian kita lulus bekerja. Sebab kalau saya di law firm sebagai pengacara yang menangani perkara bukan hanya di tingkat Indonesia tapi juga di tingkat internasional, masuk arbitrasi internasional di Singapura, di London dan sebagainya. Jadi teman-teman dituntut untuk aktif juga di luar kelas. Ada banyak kegiatan mulai dari lomba seperti sport, semu, debat, kontrak drafting, juga bisa ada banyak perlombaannya. Kemudian legal opinion drafting, bisa juga di misalnya LBH, di kampus, biasanya tiap fakultas itu ada lembaga bantuan hukumnya, kemudian mereka bisa menampung mahasiswa-mahasiswa untuk magang di situ sekalian belajar praktek dan sebagainya. Jadi ini satu pesan tambahan aja karena Profik basically udah meng-cover banyak hal, tapi satu pesan aja bahwa saya harapkan teman-teman adik-adik banyak yang kemudian tertarik untuk masuk ke Fakultas Hukum, dan kalau misalnya teman-teman kemudian menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, pastikan untuk belajar yang giat tapi juga aktif, karena pada masa sekarang ini nggak cukup hanya kalau istilahnya kan kupu-kupu ya kuliah pulang atau hanya di kelas aja gitu. Persaingan sangat ketat. Kita mesti sedapat mungkin mengasah kemampuan kita gitu, dengan berbagai kegiatan
baik organisasi maupun yang sifatnya lomba atau akademis di luar kelas. Ya, dan kalau itu Anda lakukan, the sky is the limit. Ya, Prof. Saya kami kuliah sampai ke luar negeri, ke universitas yang terbaik di dunia. Kita praktek di luar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Prof. tadi arbiter juga di luar. Saya juga, saya baru aja selesai minggu lalu menjadi saksi ahli di kasus arbitrase di Singapura, di Singapore International Arbitration Center. Jadi the sky's the limit, dan Anda bisa jadi apa saja di bidang apa saja, karena hukum itu mencakup seluruh bidang sampai ke hal-hal yang mungkin nggak kepikiran atau sangat esoterik gitu ya. Contoh, saya dan Prof. juga kebetulan S2-nya, dan saya tesis S1-nya adalah di bidang hukum luar angkasa. Ya, hukum angkasa gitu. Jadi itu setahu saya itu juga topik tesis S2-nya Prof. waktu di Jepang. Ya, jadi kita bicara soal kalau ada satelit meluncur ke atas, gitu ya, pertanggungjawabannya siapa, gitu, siapa yang bertanggung jawab, hal-hal misalnya kalau mereka melakukan penelitian di luar angkasa, gitu kan, siapa yang punya hak, atau negara mana yang punya hak atas penelitian tersebut, gitu. Jadi even hal-hal yang sangat-sangat unik itu ada bidang hukumnya. Jadi apapun interest teman-teman, bidang apapun itu, seni, kesehatan, dan sebagainya, hukum itu relevan dan bisa dipelajari dan dipraktekkan. Contoh misalnya kedokteran. Sekarang kan industri rumah sakit itu sangat booming ya, di mana-mana rumah sakit gitu, dan sangat profitable. Ya, itu ada hukumnya, hukum kesehatan. Gitu, ya, mengenai pertanggungjawaban dokter, malpraktek dan sebagainya. Jadi saya rasa hukum itu bidang yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat prospektif gitu buat teman-teman. But again, if you do that, work hard dan aktif untuk terus mengembangkan diri. Mungkin itu saja, sehingga kita juga bisa, kalau ada pertanyaan. Oh ya, sudah ya Pak. Ya. Ya. Baik Pak, Pak John, saya rangkum sedikit ya pernyataan Bapak bahwa kalau kita mau masuk fakultas hukum atau menekuni di bidang hukum, harus orang yang bekerja keras, memiliki determinasi yang tinggi, dan analisisnya harus kuat ya Pak ya. Nah, lalu juga hukum itu adalah suatu hal yang menarik dan profesinya bisa kemana aja ya. Tadi juga saya sedikit, kira saya bercanda, Bapak bilang hukum luar angkasa. Jadi saya ternyata benar ya Pak ya. Saya pikir iya ya, baru kepikiran juga ya. Jadi mungkin suatu saat planet ada yang punya gitu. Jangan ke planet ini, sudah ada yang punya gitu ya. Mungkin ada ya. Ya. Dan itu sangat ini Pak Jun. Contoh misalnya gini. Let's say kalau ada yang seneng dengan telekomunikasi, ya, pusat, telkom, mereka kan punya satelit, iya. Kan sehingga hukum antar itu jadi relevan gitu. Bahkan ketika kita misalnya jadi staf hukum di Indosat atau di Telkom, gitu kan, berarti kan ada aspek antariksa di situ. Gitu. Jadi sangat beragam. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih atas pemaparannya ya Pak. Lalu kita buka sesi tanya jawab yang kedua. Silakan bagi siswa-siswi Bapak Ibu ya yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan juga chat ya, kolom chat bisa langsung dituliskan. Oke. Pak, ini ada yang private chat. Private ya Pak. Boleh dibacakan dulu? Silakan Bu. Silakan, Bu. Oke, ini dari kelas 12 IPS, Pak. Mau tanya, saya itu tertarik masuk Fakultas Hukum.
Nilai saya untuk matematika dan bahasa Inggris juga baik dan saya mampu di situ. Tapi saya itu suka nggak pede dan takut kalau berargumen. Masih ada kesempatan atau tidak untuk masuk ke Fakultas Hukum dengan kondisi saya yang seperti ini? Oke. Ini anaknya nggak pede kayaknya. Gimana tuh, Pak? Memang yang paling banyak dapat sorotan gitu, yang paling kelihatan itu kan kalau pihak hukumnya lawyer ya, terutama mereka yang tampil di pengadilan, tampil di media massa dan sebagainya, Hotman Paris itu udah paling jago untuk berargumen kan. Tapi karena hukum itu profesinya bermacam-macam, ya dia bisa mengakomodasi orang dengan berbagai personality juga gitu. Nggak semua orang mesti jago argumentasi. Kalau semua orang kerjanya hanya argumentasi aja, kita hanya nggak selesai gitu ya. Dan ada beberapa bidang yang memang nggak perlu harus sampai berargumentasi dengan sangat intens gitu. Misalnya ada profesi sebagai mediator, ya, atau sebagai contoh misalnya hakim. Gitu. Hakim kan nggak perlu berargumentasi kan. Yang dia perlukan adalah kebijaksanaan untuk bisa mendengar para pihak argumennya apa. Tapi hakim sendiri kan nggak argue. Jadi dia mempertimbangkan. Yang penting dia wise, bijaksana gitu dalam melihat argumen para pihak dan menimbang-nimbang gitu ya. Atau misalnya kalau kita bekerja dalam bidang hukum di perusahaan. Jadi kita let's say legal director atau in-house counsel istilahnya. Kalau bidang hukum di suatu perusahaan. Itu kan intinya bukan berargue seperti pengacara, tapi misalnya memberi advice ke manajemen perusahaan bahwa ini langkah-langkah yang secara hukum kita mesti ambil, atau ini pertimbangannya, ini resiko kalau kita melakukan A atau B secara hukum gitu. Jadi lebih ke kemampuan untuk menjelaskan, bukan argue. Karena kan manajemen perusahaan bukan lawan kita gitu kan. Gitu. Kita ada di situ bukan untuk argue, tapi untuk memberi mereka advice, memastikan bahwa kepentingan perusahaan itu aman, misalnya. Jadi nggak mesti harus argumentatif. Banyak orang-orang di bidang hukum juga yang lebih tenang gitu ya, nggak seperti Profik atau saya yang lebih berapi-api. Jadi kira-kira Baik Pak. Ada lagi Bu Ita yang bertanya dari? Ada Pak. Ada lagi ya. Mohon maaf ya sebelumnya ini kalau misalnya agak, tapi nggak apa-apa ya ditanyakan ya. Nih, maaf izin bertanya. Ini anonim ya, minta disimpan namanya. Kenapa ya lawyer yang eksis itu dan yang terkenal kebanyakan dari marga Batak ya? Apa rahasianya ya? Nah itu saya mau tanya juga tuh Bu. Iya. Apa tuh Bu? Pak, silakan. Mungkin karena itu, karena kalau mau eksis mesti bisa argue dan disebut di media massa. Cuman, nah ini terkait dengan hal mengenai profesi, ya. Terutama kalau kita bicara lawyer, pengacara, secara umum itu terbagi dua. Ada yang namanya pengacara litigasi dan pengacara non litigasi, atau sering juga dibaginya itu pengacara litigasi dengan corporate lawyer. Pengacara litigasi itu adalah pengacara atau lawyer yang bidangnya dispute, sengketa. Jadi ke perkara di pengadilan, mewakili klien di pengadilan. Itulah yang kita Hotman Paris, apalagi yang ngetren akhir-akhir ini ya, adalah kalau misalnya ada perkara di pengadilan korupsi
sengketa, ya rata-rata korupsi ya, atau sengketa di pengadilan. Nah, itulah pengacara litigasi muncul di media massa. Tapi juga banyak corporate lawyer. Tapi Prof udah kasih tunjuk, contoh misalnya Assegaf atau tempat beliau dulu Lubis Gani. Mereka sebagian besar adalah lawyer corporate, non litigasi. Jadi mereka nggak tampil di pengadilan, tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya transaksional, terutama untuk melayani perusahaan-perusahaan. Jadi contoh misalnya, bank sama bank mau ngasih kredit, jumlahnya berapa? 100 juta dolar, 300 juta dolar, mungkin ke perusahaannya. Jadi ini lawyer yang mewakili bank atau perusahaan dalam transaksi tersebut, menegosiasikan kontrak, bikin kontraknya, dan hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak tampil di pengadilan. Nah, untuk jenis-jenis lawyer yang seperti ini banyak sekali. Bahkan lebih mungkin sering lebih banyak uangnya juga gitu daripada lawyer litigasi. Ya kan, nah, dan mereka nggak tampil di media kan, karena transaksi-transaksi negosiasi seperti ini kan nggak publik ya sifatnya. Jadi nggak betul banyak orang catat, tapi itu kan hanya salah satu jenis lawyering aja gitu ya. Pengacara-pengacara corporate ini atau yang non litigasi ya sangat beragam gitu. Ada juga orang ya tentu, tapi nggak didominasi oleh Batak gitu. Jadi, nah ini terkait dengan berbagai macam bentuk atau jenis profesi, bahkan di profesi pengacara juga jenisnya ada banyak. Itu yang corporate itu tadi juga, corporate lawyer juga macam-macam spesialisasinya. Ada corporate lawyer yang fokus di bidang perbankan, jadi kerjaannya tuh menyangkut klien-klien perbankan. Ada yang lawyer di bidang pertambangan, atau di bidang telekomunikasi, IT. Teman saya counsel di Google misalnya kan, jadi dia berhubungan dengan IT law, telecommunications law, macam-macam. Baik Bu, sudah terjawab Bu? Mudah-mudahan ya, sudah mendapat jawabannya ya. Iya, jadi yang terkenal itu ya dari suku Batak, tapi banyak juga hakim-hakim, jaksa-jaksa di belakang sana yang mungkin dari orang suku Jawa, suku yang lain-lain juga banyak. Ya, Bu. Oke Bu, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pak John, setelah S1, baiknya langsung S2 atau bekerja dulu? Nah, ini pertanyaannya nih Pak. Well, thank you. Pertanyaan yang selalu agak tricky ya. Saya cenderung, kalau buat saya sendiri, saya cenderung bilang bahwa sebaiknya bekerja dulu. Kenapa? Karena lebih baik kalau ada pengalaman praktis dulu sebelum kemudian S2. Karena ketika misalnya saya di S2 pun juga di Cambridge kelihatan gitu, mana yang sudah punya pengalaman praktek, mana yang belum. Cara mikirnya itu beda. Cara analisis, kemampuan analisis itu berbeda. Gitu. Lebih komprehensif aja kalau juga punya pengalaman praktis gitu ya. Di sisi lain ya saya mengerti kalau hidup tiap orang tuh beda-beda. Ada yang karena satu dan lain hal. Mohon maaf ya, ini contoh klasik. Walaupun saya yakin kalau masih teman-teman dari lab pasti semua pada pintar, rajin gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang nilai S1-nya nggak begitu bagus, kemudian dia mau nyuci nilai, kemudian lanjut S2 gitu kan, untuk dapat nilai yang lebih bagus pas S2. Ya mungkin aja gitu. Ya, keadaan tiap orang berbeda. Ya, tapi saya menilai kalau buat saya pribadi, baiknya kalau bisa bekerja lebih sebelum S2 supaya ada pengalaman praktisnya ketika S2.
Tapi again, keadaan tiap orang berbeda dan situasinya juga bisa berbeda ya. Contoh sekarang ini misalnya di masa pandemi ini lapangan kerja pun sulit. Jadi ada juga mulai banyak teman-teman misalnya mahasiswa saya juga yang berpikir daripada sulit mencari kerja ya, karena law firm yang paling top pun juga lowongan jadi makin sedikit sekarang kan, karena ekonomi lagi down. Jadi banyak juga mahasiswa itu sekarang yang lulus berpikir oke, sambil menunggu dia lebih situasi lebih baik ya, S2 dulu gitu daripada nganggur misalnya. Jadi hal-hal seperti itu lalu tergantung dari keadaan tiap orang. Baik Pak, terima kasih Bapak, Pak John. Ada lagi Bu Ita atau anak-anakku sekalian yang di rumah yang mau bertanya langsung boleh nih. Jangan ketik doang ya, langsung bertanya gitu. Kita harapkan ada yang buka videonya bertanya langsung gitu. Ayo, siapa yang Pak Jun, ada dari Pak Dendi. Oh, Pak Dendi. Oh, Pak Dendi, silakan. Pak Dendi. Kalau berkaitan dengan hukum, stigma yang muncul adalah hukum itu tekan ke bawah tapi tumpul ke atas. Tajam ya. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau begitu tidak adakah revisi pendidikan di bidang hukum? Waduh, Pak Dendi, pertanyaan dari guru ekonomi nih Pak Dendi. Memang apa ya? Ini selalu jadi topik yang atau persoalan yang pelik gitu. Kalau dari pendidikan sama kurikulum misalnya, saya rasa sih sebenarnya secara formal udah cukup untuk menumbuhkan integritas dan kejujuran, at least secara teoritik. Dan ada di tiap fakultas hukum pasti mahasiswa mengambil mata kuliah etika profesi hukum. Itu pasti ada di setiap fakultas hukum dimanapun. Gitu. Nah, jadi sebenarnya dari sisi pendidikan itu sudah cover. Yang penting adalah bagaimana mungkin dari fakultas atau universitas pun juga bukan hanya dalam teori tapi juga dalam praktek dan keseharian gitu betul-betul ditekankan integritas dan kejujuran itu gitu kan. Misalnya kalau di Unpad ya istilahnya titip absen itu sama sekali nggak ditolerir gitu kan. Titip absen, ada juga ini kita nyata tahun lalu ada mahasiswa yang mau sidang ketika dia ngasih draft skripsinya ke dosen di amplop, ternyata di balik amplop itu ada amplop lagi gitu yang isinya ya yang sebenarnya, tapi dosennya marah di lemparnya amplop kedua itu dan kemudian nggak diluluskan karena hal-hal yang seperti itu yang penting gitu ya. Memang nggak cukup hanya teori ya masing-masing dari kita dan saya yakin mulai juga sampai ke universitas tiap-tiap pendidik, tiap-tiap dosen, tiap guru ya, mesti secara pribadi masing-masing dari kita yang menumbuhkan nilai itu. Ya. Baik Pak Dendi, sudah jelas Pak Dendi? Ya Pak, siap Pak Jun. Oh ya. Ya, ada lagi nih Pak pertanyaan Pak John ya. Jadi kira-kira prospek pekerjaan apa nih Pak yang bisa diambil dari sarjana hukum pada saat pandemik begini ya? Ya. Pandemi memang sulit karena tiap atau hampir semua bidang ya terdampak gitu ya. Jadi terus terang ya bidang hukum juga cukup terdampak gitu ya. Atau saya ubah sedikit pernyataannya. Ada bidang-bidang hukum yang pasti terdampak. Tapi di sisi lain ada yang
Gitu. Contoh misalnya, karena pandemi ini, ya pasti kan banyak kontrak atau perjanjian yang nggak jalan. Gitu ya, karena salah satu pihak mungkin dia jadi kekurangan uang sehingga dia nggak bisa memenuhi kewajibannya dan sebagainya. Nah, kalau ada sengketa seperti itu kan artinya muncul kasus, butuh lawyer lagi, gitu kan? Atau gara-gara krisis keuangan jadi banyak perusahaan yang terpaksa tutup, gitu, pilot. Nah, sehingga kalau ya butuh lawyer kepailitan, gitu kan? Jadi ya malah ada bidang yang terdampak, termasuk bidang hukum yang terdampak, tapi ada juga yang malah booming, gitu. Ya, itu saya rasa itu biasa. Tapi in general ya, hukum itu kan selalu diperlukan. Again, itu contohnya karena mungkin pada masa krisis pun juga tetap diperlukan penyelesaian secara hukum, kan? Dan itu juga alasannya kenapa profesi hukum ya sangat prospektif, karena kasarnya nggak ada matinya, gitu ya. Iya benar Pak. Selanjutnya Pak ada pertanyaan lagi Pak. Jadi kalau kuliah S1 hukum di luar negeri, terus pengen masuk ke bekerja di Indonesia, itu kan harus ada penyetaraan dulu ya Pak ya. Ini saya tambahkan aja nih pertanyaannya. Apakah di Unpar menerima Pak apa sih namanya penyetaraan seperti itu atau harus di lembaga lain gitu Pak? Oh, ini mungkin maksudnya penyetaraan berarti ini ya, mungkin di S1 hukum di luar negeri mau kerja di Indonesia. Misalnya SKS atau gelarnya gitu. Yang jelas kalau di Unpar enggak, tapi ini juga karena secara umum bukan penyetaraan. Jadi seperti yang tadi Prof. Sampaikan, itu bisa kalau gelar hukum dari luar negeri, praktek di Indonesia, tapi bukan dengan menyetarakan izin di luar negeri itu kemudian dijadikan izin Indonesia. Agak beda. Jadi kalau misalnya gelar kita itu, gelar hukum kita itu dari luar negeri, ya, dan izin praktek kita dari luar negeri, kita bisa praktek di Indonesia, tapi statusnya adalah sebagai istilahnya foreign counsel. Jadi lawyer asing, gitu. Lawyer asing, walaupun orang Indonesia ya Pak? Walaupun orang Indonesia, kalau gelarnya dari luar negeri atau kalau izinnya dari luar negeri. Karena ya kalau gelarnya dari luar negeri berarti izinnya dari luar negeri juga kan. Nah, bisa praktek di Indonesia tapi statusnya adalah sebagai counsel atau lawyer asing. Maksudnya bukan karena keluarga atau apa, tapi dia praktek di Indonesia tapi ada batasannya, gitu. Praktek di Indonesia tapi tidak mempraktekkan hukum Indonesia, gitu. Karena gelar sarjana dan izin praktek dia bukan dari itu. Jadi orang-orang ini berpraktek di Indonesia, tapi yang dia praktekkan bukan hukum Indonesia, hukum asing, gitu. Dan itu tetap dimungkinkan. Kenapa? Karena terutama kegiatan komersil sekarang ini kan lintas batas, globalisasi dan sebagainya. Ya. Jadi contoh misalnya kegiatan ekspor impor, perusahaan Indonesia berhubungan dengan perusahaan di Singapura, contoh. Kan? Nah, kalau dalam hal itu kan berarti yang relevan hukum Indonesia aja, tapi hukum Singapura juga. Nah, disinilah misalnya lawyer-lawyer kualifikasi asing praktek di Indonesia, tapi dia melayani transaksi yang sifatnya lintas batas tersebut. Jadi betul bisa praktek di Indonesia, tapi ada sedikit perbedaan.
Kalau lembaganya, lembaga apa tuh Pak? Kalau mau seperti itu, biar bisa praktek di Indonesia. Tetap di law firm Oh, dan biasanya dan ini juga pembatasan di Kementerian Hukum ya, nggak bisa lawyer asing ini nggak bisa buka kantor sendiri. Jadi dia mesti jadi bagian dari law firm Indonesia. Jadi contoh tadi Asgaf Hamzah, mereka itu lawyer asing. Atau Lubis Gani Surawijoyo, dia juga punya lawyer asing. oh gitu. Baik, sudah jelas. Ada lagi nih Pak, nambah satu pertanyaan lagi. Jadi di sini ada pertanyaan dari Kezia Putri. Pak, ada tidak S1 hukum di Indonesia yang double degree dengan di luar? Jadi mungkin dia bertanya, di Indonesia kan belajarnya tentang hukum Indonesia. Kalau di luar negeri dia belajar tentang hukum di luar negeri. Berarti ini double degree ini gimana nih? Ada atau tidak? Setahu saya di UI ada double degree. Jadi S1 UI, SH UI, tapi juga dengan saya lupa kalau nggak salah dengan ada di Belanda atau di Australia. Jadi dapat 2 degree kan dari UI sama dari Universitas Mitra di luar. Kuliahnya setengah-setengah, 2 tahun di Indo, 2 tahun di luar. Unpar juga dalam kebijakan, insya Allah mulai tahun depan kita bisa mulai dengan Queensland University double degree gitu. Nah, kalau memang double degree sepanjang ada gelar SH-nya, maka ya tentu bisa praktek di Indonesia. Bisa praktek di Indonesia dalam arti punya izin, dapat izin praktek di Indonesia. Kalau misalnya nggak ada gelar SH-nya, jadi gelarnya itu hanya sarjana hukum tapi dari yang di luar, maka ya bisa praktek di Indonesia tapi statusnya sebagai foreign counsel itu tadi. Jadi ada batasannya. Contoh misalnya, jadi satu contoh lebih, foreign counsel itu kalau di Indonesia nggak bisa menandatangani legal opinion berdasarkan hukum Indo. Gitu. Ya karena itu tadi, karena kualifikasinya kan bukan hukum Indonesia, itu hukum luar. Jadi menurut saya ini salah satu jawaban ya Pak. Jadi kalau mau kuliah di luar negeri tapi mau kerja di Indonesia, double degree ini juga sangat membantu ya. Jadi ya bisa dapat SH, dapat sarjana luar negeri, jadi dia bisa langsung sekalian ya. Gitu. Yang udah beberapa kali saya temui adalah ini lawyer asing bahkan itu setelah praktek berapa lama di Indonesia foreign counsel ya supaya dia juga bisa dapat izin praktek hukum Indonesia ya dia ngambil SH lagi. Oh gitu ya. Jadi walaupun karena itu formalitas jadi ya nggak perlu SH yang gimana banget di UI atau gimana gitu ya. Sepanjang masih tebal gitu di salah satu universitas swasta misalnya yang bisa kuliah misalnya kuliah malam hal-hal yang baik, terima kasih Bu Ita, Bu Puri, mungkin ada pertanyaan lagi atau siswa-siswa SMA Level Jakarta yang mau bertanya langsung. Di private chat saya sudah tidak ada Pak. Sudah tidak ada. Paling absensi aja Pak. Absensi saja. Oke. Saya punya pertanyaan nih Pak. Dari pertama saya lihat gelar Bapak nih, saya takut salah ngomong MCARB, MCIARB. Itu maksudnya apa ya Pak? Itu gelar dari mana gitu? Itu bukan gelar akademis, tapi itu gelar profesi. Gitu. Contohnya kalau akuntan kan ada AK. Atau CPA, Certified Public Accountant.
Nah, jadi MCR itu artinya anggota dari CIARP, Chartered Institute of Arbitrator. Itu adalah organisasi arbiter internasional. Jadi saya itu salah satu fokus saya adalah di arbitrase, penyelesaian sengketa komersil secara jadi saya sebagai tadi Prof juga kan ya arbiter sampai ke luar negeri juga gitu ya. Jadi MCR itu adalah ya itu title yang menandakan saya certified arbitrator internasional. Oh gitu. Ya, jadi mungkin anak-anak kami bisa ada contohnya nih Pak, kalau mau jadi arbitor ya. Terima kasih Pak John. Sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, gimana Bu Puri? Kita lanjutkan. Iya, sudah. Kayaknya waktu juga sudah menunjukkan pukul 11, Pak. Oh gitu ya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Pak John Lumatobing. Sangat informatif sekali. Kita juga dapat ilmu banyak ya. Jadi mungkin bisa membantu siswa-siswi kami ya yang mau mengambil sarjana hukum. Bisa juga nih kalau mau ngikutin jejaknya Pak Hotman, OC Kaligis katanya nih lulusan dari Unpar, silakan langsung ke Pak John ya untuk mendaftar. Ya, sedikit ini Pak. Oke. Baik, terima kasih atas semua informasinya Pak John. Sekali lagi kami SMA Lab School Jakarta sangat berterima kasih ya. Saya kembalikan ke Bu Puri ya Bu ya. Ya, baik. Baik Bu. Ya, terima kasih Pak Juniarto yang sudah memandu acara ini dari pukul 9 tadi ya Pak ya. Nggak kerasa, Ya. waktunya sudah 2 jam dan alhamdulillah peserta juga masih terus di atas posisi 100 ini Pak. Jadi luar biasa sekali informasi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan Pak John ini kami sampaikan yang hadir tidak hanya dari SMA Lab School Jakarta saja, dan tidak hanya kelas 12 saja, tetapi SMA Lab School Jakarta dari kelas 10, 11, dan 12, dan alhamdulillah ada juga dari beberapa sekolah di luar SMA Lab School Jakarta. Ada Bu Mutmainah ya, terima kasih Ibu sudah hadir. Bu Nurbaiti dari Bukit Asam, Palembang ya. Terus juga ada dari Pak Ambang Solo. Terus ada lagi dari Bu Jurlaini ya, BPPI. Ini juga kayaknya dari luar ini ya, gitu ya. Alhamdulillah. Dan ada dari beberapa sekolah-sekolah di luar DKI Jakarta mungkin ya, begitu. Baik, ada satu hal ya mungkin ya sebelum ditutup nih Bu Ita, kita kayaknya mesti memperbaiki ya konseling kita. Tadi saya sempat ini Pak John, saya sempat WA sama Bu Ita. Waduh, kita merasa bersalah ini. Biasanya kalau ada anak-anak kami yang datang, Bu, saya mau kuliah di mana, tapi saya nggak suka hitung-hitungan, nggak suka matematika. Oh ya udah hukum aja gitu ya. Itu kayaknya ternyata kesalahan besar kita ya Bu Ita ya. Bahkan ternyata matematika nomor 1 penting ya. Matematika nomor 1 itu. Aduh, kita ini ya salah besar ini. Tapi nggak apa-apa Bu. Maksudnya matematikanya kan bukan berarti levelnya mesti setinggi sains atau dan yang lain ya. Iya. Lawyer memang banyak yang memang nggak bisa ngitung kok, kecuali kalau ngitung invoice buat klien. Nah, gitu. Makanya matematika penting. Kalau enggak susah nanti hitung berapa jam dan berapa biaya. Mungkin lebih kepada logikanya ya. Kalau matematikanya bagus, mungkin logika berpikirnya. Exactly. Sebenarnya itu real ya. Sebenarnya itu intinya dan itu pertimbangan, maksudnya latar belakang kenapa matematika itu penting. Kita bukan mau lihat penghitungan angka-angkanya gitu, tapi logika cara menyelesaikan permasalahannya itu yang sebenarnya mau dilihat gitu. Dan matematikanya cara yang paling umum gitu. Itu sebenarnya. Sama satu Bu Puri, tadi ada hal yang menarik.
Iya. Selama ini kita identik kalau masuk hukum harus hafalannya bagus ya. Ternyata iya. Daya ingat sih bagus. betul. Jadi anak-anak yang mungkin siswa-siswa yang masih menyimak ternyata bukan menghafal ya, tapi membaca ya. Iya. Membaca, suka membaca. Jadi ya, betul Bu Ita. Jadi membaca buku-buku dalam negeri maupun dari luar negeri, buku-buku asing. Iya. Baik, masih kedengaran ya suara saya ya? Kok suaranya nggak kedengeran? Tes, masih kedengeran? Masih. Ya, kedengaran. Baik, rasa waktu sudah menunjukkan pukul 11. Kita akhiri pertemuan ini. Ya, suri dan terima kasih Pak John belum bantuin untuk keterangannya dan anak-anak sekalian dan para hadirin, terima kasih atas kehadirannya dengan waktu yang sama membahas tentang membedah prodi bahasa. Prodi bahasa. Apakah bahasa memerlukan matematika? Nah, kita lihat besok gitu ya. Dan tips penulisan PPKB UI. Kami tunggu sampai besok. Baik, terima kasih. Lebih kurangnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.